Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Fitri Wahyuni, mahasiswi UT PGSD BI kelas 3D. Dan kali ini saya akan mempresentasikan kembali tugas 3 saya yang akan menjelaskan tentang bab 6. Itu judulnya layanan pendidikan bagi siswa sekolah dasar dengan mata pelajaran perspektif pendidikan SD yang diampu oleh Bapak Apit Faturrahman SPD MSI PhD. Yuk langsung saja saya akan jelaskan, presentasikan di PPT yang telah saya buat berikut ini. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Fitri Wahyuni, mahasiswi kelas 3D BI PGSD yang akan kembali menjelaskan tugas 3 saya yang berjudul layanan pendidikan bagi siswa sekolah dasar. Ini terdapat pada bab 6 dari pelajaran perspektif pendidikan SD yang diampu oleh Bapak Apit Faturrahman SPD MSI PhD yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas ini dengan saya sendiri yang akan memaparkan, Fitri Wahyuni kelas 3D BI PGSD. Oke, lanjut yuk kita ke apa saja yang terdapat dalam chapter 6 kali ini. Sesuai dengan judulnya, layanan pendidikan bagi siswa sekolah dasar, yang terbagi menjadi 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, prinsip-prinsip bimbingan di sekolah dasar, dan kegiatan belajar 2, berbagai layanan pendidikan untuk anak sekolah dasar. Lanjut lagi pada kegiatan belajar 1, prinsip-prinsip bimbingan di sekolah dasar. Pengertian bimbingan itu sendiri apa ya? Yang saya ambil banyak definisi bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun salah satunya saya ambil dari Edward C. Glantz. Pada tahun 1996 dia mengatakan bahwa bimbingan sebagai proses membantu individu untuk memecahkan masalah dan menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab di mana dia hidup. Itu yang saya ambil untuk pengertian bimbingan yang dapat dijelaskan pada saat ini ya. Dan lanjut pada tujuan bimbingan di sekolah dasar itu sendiri apa? Tujuan bimbingan di SD adalah agar siswa dapat banyak hal yang mereka bisa dapatkan, yaitu memiliki perasaan positif, memahami potensi dirinya, mengembangkan potensi dan keterampilan, dan bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya serta mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Oke, setelah pengertian dan tujuan, kita tahu fungsi bimbingan di sekolah. Yang akan saya jelaskan, untuk fungsi bimbingan di sekolah terdapat berbagai macam fungsi. Fungsinya mencakup dari fungsi pengungkapan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi pencegahan, fungsi perkembangan, dan fungsi perbaikan. Oke. Setelah itu, prinsip-prinsip bimbingan di SD itu sendiri apa? Prinsipnya yang saya ambil dari Agus Taufik mengutip bahwa bimbingan dan konseling di sekolah meliputi banyak hal. Di antaranya yaitu bimbingan untuk semua, bimbingan di SD yang dilaksanakan oleh semua guru kelas, dan bimbingan diarahkan untuk perkembangan kognitif dan afektif. Bimbingan diberikan secara insidental dan informal. Bimbingan ditekankan pada tujuan belajar dan kebermaknaan belajar. Bimbingan difokuskan pada aset. Bimbingan terhadap proses pendewasaan, dan program bimbingan dilaksanakan secara bersama. Itu banyak macam prinsip-prinsip bimbingan ya di SD yang saya kutip dari Agus Taufik. Dan peran guru dalam program bimbingan dan konseling. Peran guru di sini dalam proses bimbingan, guru memiliki peran penting tentunya. Karena guru mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan siswa, sehingga siswa lebih terbuka terhadap guru, dan bimbingan di SD dilaksanakan oleh guru kelas bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Juga guru bidang studi juga sering memberikan bimbingan sebelum pembelajaran dimulai, seperti pada apersepsi, dan diselipkan bimbingan-bimbingan, bentuk-bentuk bimbingan untuk anak-anak. Oke. Nah, kita masuk ke kegiatan belajar 2, yang dimana kita akan membahas berbagai layanan pendidikan untuk anak sekolah dasar. Oke, banyak layanan untuk anak sekolah dasar di sekolah ya. Contohnya yaitu salah satunya layanan pendidikan anak berbakat. Wow. Oke, anak berbakat sendiri itu apa ya? Menurut Carl
dalam Astuti, oke, ini saya kutip dari buku yang mengatakan bahwa anak yang menunjukkan kemampuan atau penampilan yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, seni, kapasitas kepemimpinan atau bidang akademik khusus, dan bidang yang memerlukan pelayanan-pelayanan atau aktivitas-aktivitas yang tidak biasa disediakan oleh sekolah, agar tiap kemampuan anak berkembang secara penuh. Itu menurut Clark ya, pengertian anak berbakat yang kita kutip. Lanjut lagi dengan bagaimana layanan pendidikan anak berbakat di sekolah dasar. Ya, berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan anak berbakat di sekolah dasar. Satu, pengidentifikasian anak berbakat dahulu yang akan dilakukan, dan terus layanan anak berbakat. Terus kemudian strategi pembelajaran dan model layanannya, dan layanan perkembangan kreativitas, stimulasi imajinasi dan proses inkubasi, dan desain pembelajaran. Juga terakhir pasti ada evaluasi. Dan lanjut lagi dengan gimana dengan layanan penyandang kelainan fisik. Oke. Kita mencari tahu dulu pengertian dari kelainan fisik tersebut ya. Menurut Mulyono Abdul Rahman dalam Pengantar Pendidikan Anak Luar Biasa 2007, keluarbiasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi anak yang menunjukkan perbedaan dengan anak normal pada umumnya. Jadi layanan bimbingan terhadap penyandang kelainan fisik yaitu bisa terbagi menjadi layanan anak tunanetra, anak tunarungu, dan anak tunadaksa. Gimana sendiri itu layanannya? Kalau tunanetra, anak tunanetra ditempatkan pada sekolah biasa, tempat duduk deretan di deretan depan, alat peraga menggunakan warna kontras, ruang belajar haruslah terang. Ini mungkin anak tersebut mengalami miopi atau rabun jauh, rabun dekat ya. Jadi layanannya akan diarahkan anak untuk duduk di depan seperti yang telah dipaparkan. Dan layanan anak tunarungu, pada tunarungu tingkat lebih tinggi dibutuhkan pembimbing khusus ya. Bisa dimasukkan ke sekolah SLB, sekolah luar biasa khusus anak tunarungu. Dan layanan anak tunadaksa, pada klien ini tidak mengganggu tingkat kecerdasan anak, hanya saja pandangan negatif orang yang menyebabkan ia menjadi rendah diri. Mungkin pelayanannya lebih meningkatkan, memotivasi anak tersebut. Oke. Dengan layanan terhadap anak dengan gangguan psikologis. Nah, beda dengan fisik, dan kita punya psikologis juga. Bagaimana itu? Pengertian anak tunalaras. Oke. Menurut Rosembera, anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi, peraktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedang yang beresiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Nah, ada banyak macam dari anak tunalaras ini sendiri ya. Dan kita harus kenali dahulu. Dan jenis perilaku menyimpang di sekolah biasa. Nah, pada sekolah biasa juga ada jenis-jenis perilaku menyimpang di sekolah biasa. Dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar biasa yang secara jelas terlihat dan anak yang luar biasa yang sulit dideteksi. Untuk kelompok anak yang tidak bisa dideteksi dapat diketahui melalui gejala yang ditunjukkan dengan perilaku seperti jahil, iri hati, mencela, rewel, agresif, suka protes, dan malas belajar. Itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh anak, bentuk-bentuk perilaku yang agak menyimpang. Oke, jadi gimana itu gejala dan penyebab perilaku menyimpang? Gejalanya dan penyebab perilaku menyimpang diantaranya terdapat pada perilaku anak yang suka jahil. Mungkin jahil di sini anak semua jahil. Ya, jahilnya jika ia menikmati kejahilan itu, jika ia menikmati anak yang menderita karena kejahilannya, itu bisa dikatakan adalah perilaku menyimpang dari anak tersebut. Juga iri hati sampai dia menarik diri, dia iri kepada temannya, berdampak besar pada psikologisnya. Itu contoh dari penyebab perilaku menyimpang pada anak. Juga anak yang menyelanya dengan sangat agresif. Nah,
Dan yang suka agresif di sini, anak itu menjadi anak yang ditakuti atau menjadi anak yang dengan kemarahan luar biasa, itu termasuk dalam penyebab perilaku menyimpang seorang anak ya, yang bisa kita coba deteksi pada anak-anak saat pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Jadi penyebab perilaku menyimpang terjadi karena apa? Terjadi karena banyak hal ya, banyak faktor. Nah, salah satunya beberapanya akan saya jelaskan, yaitu tidak mendapat perhatian. Jadi anak-anak yang telah saya paparkan di atas itu mungkin kemungkinan besar dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tua maupun temannya atau keluarganya, dan seringkali merasa disepelekan, dan jadi kehadirannya dianggap tidak ada. Dia merasa dia tidak dianggap ada karena kurang perhatian tadi mungkin ya, dan tidak mendapat peran apapun, dia tidak dilibatkan, dia merasa ya tidak dilibatkan dalam hal apapun, tidak mendapat peran apapun sebagai pelengkap penderita. Waduh, ini sampai ke psikologis yang terdalamnya ini ya, dan takut kehilangan peran dalam lingkungannya. Jadi anak-anak juga sama seperti orang dewasa, dia perlu diajak untuk berperan aktif dalam kegiatan apapun yang orang tuanya perlu anaknya boleh diikutkan. Jadi mereka merasa ada, mereka merasa oh saya dianggap, kehadiran saya perlu, seperti itu. Lalu memahami anak berperilaku menyimpang dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan. Oke, memahami anak berperilaku menyimpang. Untuk mengatasi permasalahan anak semacam itu diperlukan kerjasama staf dan semua guru di sekolah. Ini kalau di sekolah ya. Kalau di rumah, pelayanan di rumah tetap memerlukan kerjasama antara orang tua dan guru, dan berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan anak-anak. Oke, banyak hal di sini yang saya jelaskan adalah penyimpangan sebagai akibat pengalaman di rumah sering dibawa ke sekolah. Oke, sehingga terjadi benturan nilai ya, mungkin apapun hal-hal yang tidak menyenangkan di rumah dia terbawa ke sekolah, jadi mempengaruhi nilainya. Terus perilaku destruktif, perilaku yang tidak patut, tidak bertanggung jawab dan menyalahi aturan. Perilaku mengajar, perilaku buruk seringkali dihubungkan dengan prestasi belajar. Cara mengatasi anak berperilaku menyimpang. Oke. Nah, tindakan untuk anak berperilaku menyimpang caranya gimana? Kita sebagai guru dan orang tua perlu sekali untuk mencoba untuk mendekati atau pendekatan kasih sayang kepada mereka. Oke. Melakukan pendekatan kasih sayang. Oke, susah sekali sebutnya ya. Oke, dan responsif terhadap perasaan anak. Kita cepat memahami apa yang ia sedang rasakan saat itu, apakah dia sedih ataukah dia senang, dan dengarkan suara hati anak. Mereka juga ingin pendapatnya didengarkan, dan binalah kasih sayang antar anak. Oke, di sini sangat penting, harus ada jalinan kasih antara anak dan orang tua, juga antara guru dan anak, itu sangat penting ya. Lanjut lagi ke layanan kegiatan ekstrakurikuler. Oke. Pengertian ekstrakurikuler itu sendiri apa? Kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Dan tujuannya itu untuk mampu mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan keadaan kebutuhan lingkungan, tujuan umumnya. Dan jenis kegiatan ekstrakurikuler itu banyak sekali jenisnya, dan diantaranya di sini ada pramuka, UKS, dokter kecil ya, dokcil, olahraga, palang merah remaja, PMI, kesenian, menari atau bernyanyi, kegiatan lain yang diselenggarakan di luar jam pelajaran sekolah. Oke, dan manfaatnya sendiri, manfaat kegiatan ekstrakurikuler itu banyak sekali yang bisa anak dapatkan, yaitu pengembangan. Beberapanya itu pengembangan fisik jika ia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga, mental, emosional, kognitif, dan sosial. Banyak terjadi pengembangan di bidang-bidang yang telah saya paparkan di atas. Oke, dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaannya sendiri dilakukan oleh para guru yang menguasai bidang-bidangnya tersebut. Oke. Nah, sekian paparan
dari saya mengenai tugas 3 saya, yang banyak hal yang kita diskusikan, banyak hal yang saya sampaikan, di antaranya yang telah saya sampaikan tadi. Semoga menjadi manfaat, dan mohon maaf jika masih terdapat banyak sekali kekurangan dari penjelasan saya. Mungkin banyak kurang di sana sini, mohon dimaafkan. Dan untuk more videos, please subscribe my YouTube at Fitri Wahyuni or IG Fitri Alif Fitri, untuk kita sama-sama mempelajari banyak hal di video saya yang saya buat dari tugas-tugas saya. Oke, terima kasih, thanks for watching and see you soon, bye bye, thank you.